Lanjutkan untuk tutorial selanjutnya, yaitu tutorial pembuatan kop A3 dan kop A4. Di sini saya telah membuat contoh untuk cara pembuatan kop A3 dan kop A4. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menggambar bagian buku gambarnya terlebih dahulu, atau bagian paling luarnya ini terlebih dahulu. Sekarang saya akan mencontohkan untuk pembuatan kop A3. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk pembuatan kop ini yaitu pembuatan garis buku gambarnya dan garis tepi pada kop A3 tersebut. Yang pertama, kita bisa menggunakan polyline. Kita akan memadukan polyline dan line agar mempermudah dalam melakukan offset untuk tiap sisi pada kertas gambar ini. Pertama, kita gunakan polyline terlebih dahulu. Di sini tertulis angkanya yaitu 4200 atau ukurannya 4200. Kita klik bagian sini, tarik ke samping kanan, lalu ketik 4200, enter. Ke bawah yaitu 2970, masukkan 2970, lalu enter. Tarik ke samping lagi 4200, lalu enter, lalu enter lagi. Sekarang untuk menutupnya kita menggunakan line. Kita pilih ujung sini dan ujung bagian sini. Nah, jika sudah, bentuk untuk kertas gambarnya seperti ini dengan ukuran 4200 dan 4200. Langkah selanjutnya yaitu pembuatan offset pada garis kertas gambar ini. Kita bisa lihat offsetnya yaitu dari sini ke sini 100, atas bawah dan bagian kanan itu 100, dan bagian kiri yaitu 200. Di sini tertulis 200. Nah, maka kita blok terlebih dahulu untuk bagian sini, lalu kita masuk ke offset, ketik O, enter, lalu pilih bagian tengah sini, klik, lalu tarik ke samping, masukkan angka 100. Jika sudah, enter, lalu enter lagi. Maaf, kita klik bagian sini, ketik offset O, enter, lalu klik bagian sini, tarik ke samping, ketik 100, lalu enter, lalu klik kiri. Ya sudah, terbentuk seperti ini. Lalu lanjut ke bagian sisi kirinya, yaitu offsetnya 200. Kita klik bagian sini, tarik ke samping, lalu masukkan angka 200, lalu enter, lalu terbentuk seperti ini. Jika sudah, kita lanjutkan bagian perapian dengan menggunakan trim. Kita enter terlebih dahulu, masuk ke trim, ketik TR, lalu enter. Enter lagi, kita hapus bagian sini, bagian yang berlebihan atau bagian yang berlebih. Hapus, hapus. Nah, di sini sudah terbentuk untuk bagian garis kertas gambarnya dan bagian kop dalamnya. Langkah selanjutnya yaitu pembuatan tiap-tiap bagian pada kop gambar ini. Di sini sudah diketahui ada beberapa ukuran dan jarak tertentu. Nah, kita akan membuat bagian kopnya ini terlebih dahulu dengan ukuran atau jarak 800. Kita gunakan polyline, klik bagian sini, kita arahkan ke ujung, lalu tarik ke samping, ketik 800, lalu enter, tarik ke bawah. Ya sudah, klik kiri. Sudah terbentuk seperti ini. Kita lanjutkan untuk bagian dalamnya sini dengan cara yang sama, yaitu gunakan polyline, tarik ke bawah sejauh 600. Ini untuk bagian kop gambarnya. 600, lalu klik kiri. Jika sudah terbentuk seperti ini, lalu untuk langkah selanjutnya, agar tidak terlalu lama, kita akan mengcopy untuk bagian tiap-tiap garisnya ini dengan ukuran yang sudah ditentukan dari ukuran yang telah saya gambar ini. Saya akan mempercepat videonya agar tidak terlalu lama. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pembuatan garis-garis pada tiap bagian kop ini. Kita lanjutkan untuk pemberian teks pada kop gambar ini. Langkah pertama yaitu kita akan menggunakan multi text line untuk membuat teks block dalam pembuatan teks pada kop ini. Kita pilih multi line terlebih dahulu. Kita pasangkan di sini. Kita bentuk box di sini. Kita masukkan ukuran yaitu 45 yang sudah benar. Ini tinggal ditaruh di tengah, tinggal sesuaikan tulisannya.
Yang pertama yaitu judul tugas. Kita ketik judul tugas. Lalu klik Fast Text Editor. Jika belum pas pada tengah-tengah kotak ini, kita upload terlebih dahulu, lalu kita move, lalu agak tarik ke bawah. Jika sudah, nah sudah terbentuk seperti ini. Kita lanjutkan untuk ke bagian teks yang lainnya. Untuk memudahkan untuk pada pembuatan atau penulisan teks pada bab ini, kita tinggal mengcopy pada bagian judul tugas ini, dan nantinya kita tinggal mengganti nama-nama tiap teksnya. Nah, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya kita mengganti bagian teks yang tidak sesuai. Yang pertama, kita tambahkan bagian sini, yaitu rumah tinggal 2 lantai. Kita copy bagian sini, blok terlebih dahulu, CO, lalu enter, tarik ke bawah, teruskan. Nah, sekarang kita ganti bagian sini, klik 2 kali, rubah ukurannya terlebih dahulu, 35, enter, lalu kita ganti ke rumah tinggal 2 lantai. Jika masih terasa terbesar tulisannya, kita ganti lagi ke 35, enter. Nah, sudah terbentuk seperti ini. Lalu selanjutnya bawahnya tertulis nama gambar. Kita ganti ke nama gambar. Lalu klik cross text editor, bawahnya lagi tertulis skala gambar. Bagian sini kita pilih, klik 2 kali, blok, kita ganti skala gambar, cross text editor. Lalu lanjut, bawahnya lagi rumah tipe. Kita ganti bagian sini, klik 2 kali, blok, ketik rumah tipe. Lanjut bawahnya yaitu keterangan. Kita close text editor dulu, kita rubah ke keterangan, lalu close text editor. Lanjut bawahnya lagi, di sini terbagi menjadi 3 kotak. Dikarenakan ukurannya 800, maka kita bagi 3 menjadi 2,6 atau 26. Kita pilih polyline untuk membaginya, tarik ke samping, 266, tarik ke bawah, kita copy, CO, enter, klik, tarik ke samping, ketik 266, lalu enter. Ya sudah, enter lagi. Sudah terbagi, sekarang penulisannya di dalamnya. Kita copy bagian sini, blok terlebih dahulu, klik CO, enter, lalu pilih bagian sini, pilih ke sini, pindahkan ke sini, lalu kita rubah tulisannya menjadi kode. Klik 2 kali, blok semuanya, ketik kode. Jika sudah, close text editor, lalu kita pindahkan ke dalam kotaknya. Klik move di bagian sini, lalu kita pindahkan. Ya sudah, ke kiri, lalu selanjutnya bagian sampingnya yaitu tertulis jumlah dan halaman. Kita copy bagian sini, blok, CO, enter, pilih bagian sini, tarik, lalu di sini. Nah, ya sudah, kita rubah tulisannya. Tadi di sini tertulis jumlah, lalu bagian sini tertulis halaman. Nah, jika merasa kebesaran, bisa kita rubah ukurannya. Klik 2 kali, lalu blok terlebih dahulu kita rubah misal ke 35 ataupun 40, bisa 40. Di sini juga kita rubah ke 40. Ini juga 40. Plus editor dan ini juga 40. Blok ganti ke 40. Nah,
Lanjut ke bagian bawahnya, yaitu ini ada tulisan ARS. Kita copy bagian sini, blok, ketik CO, enter, tarik ke bawah. Sudah, klik kiri, enter, lalu kita rubah tulisannya menjadi ARS. Close text editor, lalu bagian sini kita ganti ke tanggal. Kita blok terlebih dahulu, pilih teks yang ini, lalu kita rubah ke tanggal. Sudah, close text editor. Lalu lanjut bawahnya yaitu tulisan digambar oleh. Kita copy bagian sini, klik CO, enter, tarik ke atas, klik, enter, klik 2 kali, rubah yaitu digambar oleh. Lalu close text editor. Lanjut bawahnya untuk tulisan nama nim kelas, kita copy untuk bagian sini agar tulisannya lebih kecil. Kita copy yang tulisan ARS, CO, enter, tarik ke sini. Sudah, klik kiri, lalu enter, kita copy yang bagian sini, CO, enter, tarik ke bawah, luruskan, tarik ke bawah lagi, luruskan. Ini agak pindah ke bawah, tarik ke bawah sedikit. Jika tulisannya terlalu besar bisa kita kecilkan. Kita pilih bagian sini, misal kita kecilkan ke 35. Kita ganti nama, close text editor, terus yang bagian sini kita kecilkan dulu ke 35, ganti nim, close text editor, lalu bagian sini yang bawah ganti ke, kita rubah terlebih dahulu ukurannya 35, ganti kelas. Sudah, nah sudah terbentuk. Sudah, ini lanjut untuk bagian terakhirnya ini diganti ke disetujui oleh, nanti disetujui oleh, klik kiri, lalu kita tulis untuk nama dosennya yaitu Bapak Dini Putra Aristianto. Kita copy bagian sini, bisa untuk kelas ini, CO, enter, lalu tarik ke bawah, CO, enter, kita tarik ke bawah, klik ke sini, klik, sudah enter, lalu kita rubah ukurannya menjadi lebih kecil lagi, misal ke 30, enter, masukkan ukurannya 30. Nah, ya sudah, tinggal kita rubah tulisannya yaitu Bapak Deni Putra Aristianto, lalu dengan gelarnya yaitu ST MSc, ST ST MSc. Kita samakan. Nah, ya sudah, maka akan tertulis seperti ini untuk bagian keterangan pada crop gambar ini. Selanjutnya untuk pemasangan logo polinemanya bisa kita copy bagian, ambil bagian dari sini, kita blok terlebih dahulu, blok, ketik CO, enter, kita copy ke bagian sini, lanjut enter. Jika kita ingin memasangkan sebuah gambar pada aplikasi AutoCAD, pastikan gambar tersebut berformat JPEG ataupun PNG. Lanjut sekarang untuk penulisan nama jurusan dan nama instansinya. Kita copy bagian sini, ketik CO, enter, lalu tarik ke atas, kita sesuaikan. Misalkan di sini, klik, lalu bawahnya lagi, klik lagi. Nah, sudah, tinggal kita rubah menjadi ke jurusan teknik sipil. Lalu bawahnya kita ganti ke Politeknik Negeri Malang. Politeknik Negeri Malang. Nah,
Sudah selesai untuk pembuatan kopnya. Sekarang kita lanjutkan ke pembuatan kita menggunakan dimensi yaitu linear. Pertama kita ukur terlebih dahulu bagian sini dari kertas gambarnya, dari ujung ke ujung lalu tarik ke atas. Selanjutnya untuk bagian samping sini kita gunakan linear lagi, linear ke sini lalu sini tarik ke samping. Nah, jika sudah, untuk bagian dalamnya ini, bagian tiap kolomnya ini, kita gunakan linear lagi, klik linear di bagian sini, sini, tarik ke samping, lalu lanjut lagi bagian sini, sini, kita luruskan, lanjut, masuk. Nah, sudah selesai untuk pembuatan kop A3-nya. Kurang lebih caranya seperti itu untuk pembuatan pada tiap-tiap bagian kop ini dan pembuatan dimensi pada kop A3 ini. Sekarang kita lanjutkan untuk pembuatan kop A4. Di sini saya sudah memiliki gambar contoh dari kop A4. Sekarang kita akan menggambarkan dan mempraktikkan bagaimana cara pembuatan kop A4. Kurang lebih caranya sama dengan pembuatan kop A3. Tapi perbedaannya ini ukurannya lebih kecil. Sekarang langkah pertama kita masuk ke polyline terlebih dahulu. Di sini tertera ukurannya 2970. Kita klik bagian sini untuk memulai garisnya, tarik ke samping, ketik 2970 lalu enter, tarik ke bawah di sini 2100, 2100 enter, lalu tarik ke samping lagi 2970, 2970 enter, lalu enter. Untuk mempermudah pada penggunaan offsetnya, kita tutup persegi panjang ini dengan menggunakan line agar garis yang bagian sini terpisah dikarenakan ukuran offsetnya berbeda dengan sisi bagian kanan atas bawahnya. Lalu enter. Sekarang kita masuk ke offsetnya. Kita pilih bagian polyline yang tersambung tadi. Kita ketik O untuk offset. Pilih bagian sini, tarik ke samping, masukkan angka 50. Lalu klik kiri karena ukurannya jaraknya yaitu 50. Dan pada bagian kiri ini ukurannya yaitu 200. Kita pilih bagian kiri sekarang, klik, tarik ke samping, masukkan angka 200, lalu enter. Jika sudah, enter lagi. Lalu sekarang kita merapikan untuk bagian sini yang kelebihan ini. Kita masuk ke trim, ketik tr, enter, lalu enter lagi, hapus bagian sini, ini, dan ini. Ya sudah, enter. Nah, sudah rapi dalam bentuk kop A4-nya ini untuk kertas gambarnya dan kop bagian dalamnya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk pembuatan bagian dalam kop ini. Di sini tertera ukurannya 600, maka kita akan membuat polyline terlebih dahulu dengan jarak yaitu 600 sama dengan ini. Kita pilih polyline, ketik PL lalu enter, pilih ujung sini yang bagian dalam, tarik ke samping, ketik 600, lalu enter. Setelah itu tarik ke bawah, lalu klik kiri. Sudah selesai. Langkah selanjutnya untuk pembuatan kolom di dalam kop ini. Sini sudah tertera ukurannya 300, 310, 85, 125 dan seterusnya. Kita akan membuat terlebih dahulu untuk 310-nya. Masuk ke polyline lagi, ketik PL lalu enter, pilih ujung sini, tarik ke bawah, ketik 310 lalu enter.
lalu tarik ke samping kiri. Nah, jika sudah, maka akan terbentuk seperti ini. Lalu langkah selanjutnya, kita buat bagian bawahnya lagi, yaitu dengan jarak 85. Kita tidak perlu menggunakan polyline lagi, kita cukup mengcopy untuk bagian garis sebelumnya ini. Kita klik, lalu ketik CO untuk copy, klik pilih bagian tengahnya, tarik ke bawah, ketik 85 sesuai jaraknya tadi. Nah, kurang lebih caranya untuk bagian-bagian kolom ini seterusnya seperti itu. Video ini saya akan percepat supaya tidak terlalu lama dalam pembuatan garis ini. Nah, jika sudah, maka akan terbentuk seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu pemberian teks pada tiap-tiap kolom di dalam kop A4 ini. Kita akan menggunakan multi-line text untuk membuat text box-nya sebelum mengetik teksnya. Kita pilih multi-line text, lalu pilih ke bagian sini, tarik ke samping. Nah, sekarang kita sesuaikan ukurannya. Kita kecilkan ke 40 dikarenakan baris kolomnya ini terlalu kecil atau lebih kecil dari sebelumnya. Kita tengahkan terlebih dahulu agar rapi, lalu ketik sesuai apa yang ada di contoh. Di sini tertulis judul tugas, maka kita ketik judul tugas. Jika sudah enter atau close text editor. Nah, maka akan tertulis seperti ini. Langkah selanjutnya, agar tidak lama mengetik satu-satu, kita tinggal mengcopy dengan tulisan yang ada, kita taruh ke bawah dan seterusnya, lalu tinggal kita ganti pada tiap teksnya sesuai dengan contohnya ini. Nah, jika sudah, maka akan terbentuk seperti ini. Agar lebih rapi, kita akan samakan untuk ukuran fontnya dengan font yang tanggal ini atau bagian kode ini, supaya terlihat lebih rapi lagi. Di sini terlihat kodenya berukuran 30 dan tanggal berukuran 30 juga, maka kita akan rubah ukuran ini menjadi 30 juga. Kita rubah ke 30, ini juga rubah ke 30 agar terlihat lebih rapi. Nah, di sini sudah terlihat lebih rapi karena ukuran tiap fontnya memiliki ukuran yang sama. Lalu langkah selanjutnya yaitu apa namanya, peletakan atau penambahan logo instansi, nama jurusan, dan nama instansinya. Kita gunakan logo polinema dan saya sudah menyediakan untuk logo polinemanya, tinggal mengcopinya. Kita move terlebih dahulu, ketik move, kita pindahkan saja.
ketik M, lalu enter. Di bagian tengahnya kita pindahkan ke bagian sini, misalkan pada tengah-tengahnya. Nah, misalkan jika kita mengcopy atau memindahkan gambar ke dalam software aplikasi AutoCAD, usahakan gambar tersebut berformat JPEG maupun PNG agar bisa terbaca pada software AutoCAD ini. Sekarang kita tambahkan untuk nama jurusan dan nama instansinya. Kita akan menggunakan tulisan yang sama dengan yang ini. Kita ketik CO enter, lalu copy ke atas, taruh di tengahnya, lalu bawahnya lagi. Nah, nanti kita rapikan. Kita klik terlebih dahulu, kita pindahkan, agak geser ke atas lagi, pada bagian sini, blok terlebih dahulu, move, pindahkan ke sebelah sini. Kita pindahkan, klik bagian sini, tarik ke samping. Nah, habis sejajar, agak mirror, ini bagian pojok sini. Nah, kita taruh sini terlebih dahulu, kita rapikan nanti. Kita rubah sini tulisannya yaitu jurusan teknik sipil. Nah, kita bold tulisannya agar lebih tebal. Lalu lanjut untuk bagian nama instansinya. Kita geser ke sebelah sini. Nah, jika sudah, kita tinggal rubah namanya yaitu Politeknik Negeri Malang. Nah, jika tulisannya agak kebesaran, bisa kita tarik ke samping sini. Jika sudah, kita pindahkan agak geser ke samping. Nah, jika tidak memungkinkan atau tidak muat, maka kita kecilkan untuk ukuran fontnya. Kita kecilkan misal ke 28. 28 lah. Nah, apakah muat? Kita cek terlebih dahulu. Kita geser. Nah, di sini sudah muat. Nah, sekarang lanjut kita kecilkan bagian sini agar sama. Kita rubah ke 28. Nah, selanjutnya kita bold untuk tulisan instansinya ini supaya lebih rapi. Nah, jika sudah, maka akan terbentuk seperti ini. Kita luruskan lagi ke bagian tengah-tengahnya supaya agar sedikit rapi. Nah, sudah, teruskan gambarnya sekarang. Nah, move, geser sedikit ke kiri. Nah, jika sudah, maka akan terbentuk seperti ini. Kurang lebih cara pembuatan kop pada kertas A3 ini kurang lebih seperti ini cara pembuatannya. Langkah selanjutnya dan yang terakhir yaitu pemberian dimensi pada tiap-tiap bagian pada kop ini. Kita masuk ke dimensi, kita akan menggunakan linear. Kita ukur kertasnya terlebih dahulu. Di ujung kanan dan kiri, tarik ke atas. Di sini tertera 2970. Nah, sama di sini. Lanjut bagian sisi kanannya. Gunakan linear lagi. Terus sini ke sini, lalu tarik ke samping. Nah, di sini sudah tertera 200 sama kayak ini. Sekarang bagian dalamnya ini, bagian sini ke sini, dan seterusnya. Kita akan mempercepat untuk pemberian dimensi ini supaya videonya tidak terlalu lama. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pembuatan kop A4 dari garis luarnya untuk garis gambarnya dan garis dalamnya untuk garis tepi pada kopnya dan bagian dimensinya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk cara pembuatan kop A4. Caranya sama dengan pembuatan kop A3 tadi. Nah, itu tadi kurang lebih video yang saya sampaikan
pada episode kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada video kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan semoga kita dapat lebih mahir lagi dalam pengaplikasian AutoCAD ke depannya. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Nantikan episode selanjutnya pada video saya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.